Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Yang dimasukkan jagal ini adalah yang diupah untuk memotong. Adapun panitia itu adalah wakil dari orang berkorban. Ya. Terus gimana? Ulun kayak membedakan mana panitia, mana tukang jagal, takuni pengurusnya. Mana tukang jagal, mana panitia. Maka pengurus pasti akan menentukan ini tukang jagal, ini panitia. Ya, maka panitia itu wakil orang berkorban. Dan orang berkorban itu kalau disunnahkan orang berkorban itu dia menyembelih hewan kurbannya, disunnahkan. Ya. Kalau yang berkorban itu 7 jiwa, 1 sapi dan semuanya ahli pemotong siapa yang didahulukan? Padanya membawa lading misalnya 7 ikungnya, terus siapa yang didahulukan? Ya, maka di sini kesepakatan aja. Ya, maka boleh dipilih salah satu orang dan yang lainnya mewakilkan. Maka disunnahkan yang berkorban itu memotong. Kalau dia tidak bisa memotong, disunnahkan dia hadir, ya, dari melihat hewan dipotong tersebut. Kalau seandainya tidak bisa, disunnahkan dia mewakilkan kepada panitia, tolong lihat hewan saya yang disembelih tersebut, ya. Dan melihat atau mewakilkan semacam ini hukumnya sunnah saja. Kalau seandainya tidak dilakukan maka tidak mengapa. Tapi afdolnya dia melihat, kalau nggak bisa melihat cukup dia mewakilkan, maka itu sama. Dia mewakilkan kepada orang yang panitia ataupun siapa yang di sana yang dipercaya. Taib. Berkenaan Rasulullah SAW senantiasa beramal dengan amalan yang paling utama. Pertanyaannya, apakah selama hidup beliau pernah berkorban hewan kongsian dengan sahabat? Setahu saya tidak ada. Nabi SAW selalu berkorban, tidak pernah kongsian. Kemudian, apakah hadis yang menyebutkan pahala kurban Nabi untuk keluarga dan umat diucapkan beliau saat berkorban hanya dengan kambing? Ya, pada saat itu Nabi SAW menyembelihnya seekor kambing. Kemudian beliau ucapkan. Tetapi para ulama mengambil istinbat dari hadis ini, maka berlaku kata para ulama kepada hewan yang lainnya. Karena asalnya 1 sapi itu asalnya 7 jiwa. Maka kata para ulama sebagaimana berlaku pada kambing, maka juga berlaku pula pada sapi. Dan bahkan sebagian mazhab Syafi'i sapi itu lebih utama ya daripada kambing. Taib. Bismillah. Barakallahu Ustaz, bagaimana sembelihan orang Hindu, Buddha misalnya daging sapi impor yang banyak beredar di pasaran? Tidak boleh. Karena mereka adalah wasaniyah, ya, yang menyembah berhala, maka sembelihan mereka tidak boleh karena mereka bukan ahlul kitab. Bukan ahlul kitab. Adapun sembelihan ahlul kitab terjadi khilaf, tapi yang rajih boleh. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasara. Adapun selain Yahudi dan Nasara, orang Hindu dan Buddha ataupun yang lainnya, ya selain Yahudi dan Nasara, maka sembelihan mereka haram untuk dimakan, ya, untuk dimakan. Tapi alhamdulillah, ya di negara kita ada Majelis Ulama Indonesia MUI, kemudian ada Departemen Agama yang mensortir masalah ini. Kalau sudah ada cap halalnya maka silahkan, insya Allah jangan ragu lagi, makan saja. Kalau sudah ada dicap dari pemerintah halal maka tidak masalah. Berarti itu disembelih dengan cara yang syar'i. Taib. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin berkurban tetapi anak saya belum akikah. Mana yang lebih afdal Ustaz, akikah atau kurban duluan? Kalau pian sanggupnya cuma 1 saja, artinya sanggupnya cuma akikah saja. Kalau berkorban karena akikah ini mungkin kada kawa sama sekali, bisa bertahun-tahun kada kawa, maka akikah dahuluan. Tapi kalau seandainya akikah itu nanti mungkin 3 bulan 4 bulan terkumpul lagi duitnya bisa berakikah, maka kurban dahulukan. Maka kurban didahulukan. Wallahu taala a'lam. Ustadz mau bertanya, apa boleh orang berkorban itu makan bagian hati dari binatang korban tersebut? Boleh. Orang berkorban itu makan apa saja, boleh dia dari hewan korbannya. Dan sunnahnya dalam berkorban itu, orang berkorban itu dagingnya dia makan. Sunnahnya ada dagingnya dia makan dan ada dagingnya dia kasihkan. Tidak harus dikasihkan ini semuanya orang fakir. Boleh dikasihkan juga kepada orang yang mampu. Tetapi harus ada dari daging itu disedekahkan, dihadiahkan kepada orang fakir. Karena firman Allah dalam Al-Quran, wa'at imul ba'isal fakir. Kata Allah Subhanahu wa taala, berikanlah makan
bagi orang-orang fakir dari daging kurban kalian. Maka harus ada dari daging tersebut walaupun jumlahnya tidak banyak, tapi harus ada dikasihkan kepada sebagian orang fakir. Maka orang berkurban ini boleh dia memakan daging kurbannya. Berapa batasannya Ustaz? Tidak ada batasannya. Hendak makan separuh kah daging sapi ada masalah? Ya, separuh dari sapi tidak ada masalah. Tidak ada batasannya dalam Islam. Yang penting ada yang dia makan, ada yang dia sedekahkan. Taib. Assalamualaikum, izin Ustadz, karena kurang ilmu, pernah akikah dengan sapi. Apakah harus diulang lagi kah yang sah dengan kambing? Kalau dia berdasarkan fatwa dari seorang ustadz, dari seorang kiai misalnya, maka tidak perlu dia ulang. Tapi kalau itu berdasarkan akibat dia tidak bertanya, ijtihad sendiri, inisiatif sendiri, maka afdalnya diulang. Afdalnya diulang. Tapi kalau seandainya akibat dia bertanya kepada seseorang, maka tidak perlu dia ulang. Karena ada pendapat demikian, tapi pendapatnya adalah pendapat yang lemah. Wallahu taala a'lam. Taib. Ada yang bertanya angkat tangan? Taib. Assalamualaikum Ustadz. Bolehkah berkurban dalam satu rumah 2 orang, misalkan anak dan orang tua? Boleh. Ya boleh seorang berkurban, dia 1 orang, kemudian diikut sertakan dalam pahala itu anak-anaknya, bahkan 100 ikung pun gak ada masalah. Misalnya dia punya istri 4, anaknya 80 misalnya. Ya. Kemudian dia ikut sertakan semua. Ya, dalam satu rumah. Dia ikut sertakan semua, tidak ada masalah. Dan tidak harus ditentukan. Anak ini Yuhan menyebutkan satu persatu anaknya. Maka dia boleh katakan alul bait, keluarga saya semuanya. Maka tidak ada masalah. Ya. Karena keikutsertaan dalam pahala ini tidak ada batasannya. Yang ada batasan itu ada keikutsertaan dalam kepemilikan hewan. Ya, sebagaimana kita jelaskan tadi. Taib. Ustadz, bolehlah